أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kadang ada juga kalimat-kalimat hinaan itu muncul dari umatnya. Bikin film. Ustaz, gimana Ustaz? Ini ada orang nih Ustaz, bikin film Ustaz, itu menyudutkan wanita-wanita yang bercadar dan menyudutkan laki-laki yang berpakaian celana cingkrang dengan menyudutkan mereka dengan slogan-slogan yang jelek. Teroris, radikalisme, anarkis dan seterusnya. Gimana tanggapan Ustaz? Judul filmnya apa? Apa? The Flag. Gimana tanggapan Ustaz? Satu, dari judul itu sudah salah, sudah menjijikkan. Apa arti The Flag? Flag itu cairan yang kotor yang keluar dari kemaluan perempuan. Flag menghinakan sekali. Yang kedua, wanita-wanita yang bercadar itu silang pendapat para ulama dan dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ulama yang keras bahwasanya cadar adalah wajib justru ulama dari kalangan madhab Hambali dan juga madhab Syafi'i. Silakan Anda baca kitab Syaukani Nailul Autar. Di situ Nawawi rahimahullahu taala bermadhab Syafi'i mewajibkan bercadar. Teroris Nawawi atau Anda yang teroris? Radikalkah Imam Nawawi atau Anda yang radikal? Na'udzubillah. Tapi wanita bercadar itu identik dengan radikal, Ustaz. Taib. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah haji bersama suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang rombongan laki-laki maka Aisyah memegang kerudungnya kemudian dia tutup ke arah pipinya. Cadar bukan? Cadar. Ketika kasus dengan Safwan ibnul Mu'attal, Asbabun Nuzul, Surat Nur ayat yang 11, di mana Aisyah dituduh zina. Aisyah ketika itu sedang tidur di padang pasir. Ketika datang Safwan ibnu Mu'attal langsung ditutup mukanya, bercadar. Kakaknya yang bernama Asma radhiyallahu taala anha, kunna nughatti wujuhana minar rijal. Semua athar yang hasan dari Abu Daud ya, seingat saya. Kami kalau berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, kami tutup wajah kami. Berarti mereka bercadar kan gitu. Apakah layak bagi Anda yang ngaku muslim, yang ngaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkritik istri-istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal mereka mengaplikasikan ayat hijab? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik, hai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, wa banatika wa nisa'il mu'minin, sampaikan juga kepada putri-putrimu, sampaikan juga kepada perempuan-perempuan kaum mukminah apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, yudnina alaihinna min jalabibihin, tutup dari kepala mereka sampai kepada dada mereka. Lah mukanya mana? Ketutup, dikasih keringanan untuk melihat. Cadar bukan? Cadar. Baca surat Al-Ahzab ayat 59. Celana cingkrang ma'ruf. Hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW mengajarkan umatnya seperti itu. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Jangan sampai Anda masuk neraka gara-gara celana. Kenapa? Nabi SAW yang mengancam hal itu. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Segala sesuatu yang di bawah mata kaki neraka tempatnya. Ya Allah, masuk neraka gara-gara isbal. Kata para ulama, apakah dia akan masuk dalam neraka sementara dia beramal dengan amalan yang soleh? Apakah dia akan masuk dalam neraka gara-gara dipakai celana isbal? Mungkin ketika dia sedang di mahsyar dia selamat, tapi kakinya yang enggak selamat. Kakinya akan dibakar terlebih dahulu sebelum dia masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Jangan hambat perjalanan Anda menuju surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena Anda menyelisihi perintah nabinya
Dan ini maklum bahwasanya izarnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu nisfa saqin, hadis Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kalau pakai sarung, pakai jubah itu di pertengahan betis. Bapaknya Ibnu Umar itu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika sedang ditusuk beliau oleh Abu Lu'lu' Al-Majus, ditusuk di bawah pusarnya, di atas kemaluannya, banyak tusukannya. Itu yang menyebabkan beliau meninggal radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak para sahabat yang memberikan kalimat-kalimat takziah. Ya Umar, engkau memberikan jasa buat Islam, Masya Allah, banyak sekali. Semoga Allah menerimanya. Absyir ya Umar, absyir ya Amirul Mukminin. Umar cuma mengucapkan kalimat jazakumullahu khairan. Ada satu pemuda pakai jubah isbal. Maka Umar melihat dari kejauhan mengatakan kepada anaknya, itu Ibnu Umar, ya gulam, ya Ibnu Umar, rudda alayyal gulam. Panggil orang itu, anak itu, pemuda itu panggil kembali, suruh ke sini. Ibnu Umar memanggil, ya syabab, ta'al. Hai pemuda, sini. Dipanggil oleh ayahku. Irfa' thawbaka fa innahu anqa li thawbik wa atqa li qalbik. Maklum kitabnya disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Sifatus Safwah. Hai pemuda, angkat jubahmu, angkat celanamu, jangan sampai isbal. Yang demikian itu akan menjaga bajumu tetap bersih dan mensucikan hatimu karena kau tidak menyelisihi nabinya. Ini enggak isbal pada zaman Umar biasa. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perlu saya wasiatkan, hendaknya kita semua bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Jaga lisan, jaga perbuatan. Bahwasanya ucapan Anda, perbuatan Anda, ingat akan ada pertanggungjawabannya kelak di yaumil qiyamah.